Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, ngaji kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan ini benar-benar memberikan kita asar atau labet kalau orang Jawa ya, memberikan tanda atau bekas ya, bekas dalam hati kita, sehingga Ramadan ini benar-benar menjadi Ramadan yang berkualitas, yang mengantarkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita contoh aktivitas hidupnya, termasuk kita contoh aktivitas hidup beliau di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Ikhwati fillah rahimakumullah, marilah kita mengakhiri atau di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, marilah kita akhiri dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana taubat ini terbagi menjadi dua macam ya. Yang pertama, taubat secara mutlak atau kita memohon ampun, balik tunduk kepada Allah dari semua perbuatan dosa kita. Atau yang kedua, taubat yang kedua adalah taubat muqayyad, adalah berbuat atau bertaubat atau menyesali kesalahan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan oleh kita. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa syarat-syarat ketika seorang akan melaksanakan taubat. Yang pertama adalah seorang itu harus beragama Islam ketika dia ingin bertobat. Kemudian taubatnya ini juga harus ikhlas. Tidak boleh kemudian tobat yang karena manusia, maka tobat yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang kedua adalah taubat seorang muslim adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat berikutnya adalah mengakui dosa. Dosa yang telah kita lakukan, kita akui dosa kita. Setelah kita mengakuinya adalah kemudian kita menyesali dosa dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ini merupakan syarat dari taubat yang harus kita lakukan. Kemudian syarat berikutnya adalah ketika seorang bertobat, maka dia harus bertekad untuk kemudian tidak mengulangi perbuatan dosa yang dia lakukan. Mengembalikan hak, misalnya taubatnya ini terhadap orang sama makhluk, maka kita diwajibkan untuk kemudian mengembalikan hak-hak sesama makhluk yang terdolimi. Ini adalah syarat-syarat dari taubat. Sehingga kalau kita bisa rangkumkan, seorang yang akan bertaubat ini ada berapa syaratnya. Pertama adalah seorang muslim atau beragama Islam. Taubatnya ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengakui dan menyesali dosa-dosanya, kemudian bertekad untuk kemudian meninggalkan dan tidak akan mengulangi dosa tersebut. Kemudian jika
dosanya ini berkaitan dengan kedzaliman kepada sama manusia, maka dia harus mengembalikan hak orang yang didolimi. Dan kita diharuskan bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan kita atau kiamat, sebelum kita mati atau kemudian sebelum kiamat. Jamaah rahimakumullah, taubat ini adalah kewajiban dari seluruh orang yang beriman, bukan orang yang baru saja berbuat dosa saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-31, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallah, bertobatlah kalian semua kepada Allah jami'an semuanya. Ayyuhal mu'minun, seorang, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian mendapatkan keuntungan. Itulah seruan Allah bagi kita semua. Jadi taubat itu bukan hanya untuk orang berdosa saja, itu. Karena dosa secara khusus ya. Karena setiap hari kita itu adalah, kalau kita menghitung tentunya banyak sekali dosa yang sudah kita lakukan, baik yang kita sengaja, kemudian yang tidak kita sengaja. Maka banyak sekali kedzaliman pula yang kita lakukan. Namun sekali lagi, Allah itu maha pengampun dan maha penerima taubat. Maka kemudian Allah bahkan kemudian menyifati dirinya ini sebagai Ghafur Rahim, sebagai pengampun dan penyayang ini. Makanya kemudian Rasulullah itu kemudian sering bertaubat ya. Bahkan dalam Al-Qur'an kata Ghafurur Rahim ini hampir banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puluhan bahkan banyak sekali dia. Dan seorang hamba ini punya kewajiban untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan takut, jangan berputus asa. Karena Allah berfirman, wallahu yuridul ayyatuba alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'adzim. Allah menginginkan yuridu ayyatuba alaikum, menerima taubat kalian. Wa yuridul ladzina yattabi'un, dengan orang-orang yang memperturutkan syahawatin, mengikuti hawa nafsunya, antamilu mailan 'adziman, maka sungguh itu ya, menyimpang dengan sejauh-jauhnya. Maka sekali lagi, Allah ini adalah zat yang menerima taubat. Oleh karena itu, saudaraku, pintu taubat ada di hadapan kita, terbuka lebar menanti kedatangan kita. Dan orang-orang yang bertaubat ini dibukakan pintunya. Jalan orang-orang bertaubat ini dihamparkan pintunya, sangat luas. Maka oleh karena itu, marilah kita segerakan taubat. Bahkan Rasulullah sendiri beristighfar minimal tidak kurang dari 100 kali setiap harinya untuk melaksanakan istighfar atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berpesan kepada kita dalam satu hadis yang dilewatkan oleh Ibnu Majah, seandainya kalian berbuat dosa sehingga tumpukan dosa itu setinggi langit, kemudian kalian benar-benar bertobat, niscaya Allah akan menerima taubat kalian. Oleh karena itu, kami ajak ya, di akhir bulan Ramadan ini untuk kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan yang nasuha, menyesali seluruh perbuatan dosa kita dan meninggalkan perbuatan dosa itu. Insyaallah Allah yang Maha penerima taubat ini, sebelum kerongkongan nyawa kita sampai ke kerongkongan, sebelum hari kiamat datang, maka marilah kita taubat. Di akhir Ramadan ini, marilah kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang melakukan taubat dengan taubatan nasuha ini akan beri beberapa keutamaan. Ada beberapa keutamaan, fadilah orang-orang yang kemudian mau beristighfar, mau bertaubat, mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah taubat ini menjadi sebab untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mutatahhirin, membersihkan diri. Maka orang yang bertaubat ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan taubat seseorang akan memperoleh keuntungan. Sebagaimana ayat yang saya kutip pada awal materi kita pada kesempatan hari ini, wa tubu ilallaha jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah semua orang-orang yang beriman supaya mendapatkan keberuntungan. Kemudian fadilah yang berikutnya adalah dengan bertaubat ini akan menjadi sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataban." Dan barang siapa yang bertaubat dan wa amila shalihan dan beramal soleh, maka fa innahu yatubu ilallahi mataban. Maka sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Kemudian keutamaan berikutnya orang yang bertaubat itu adalah dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dan diselamatkan dari siksa api neraka. Mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina 'amilus sayyi'at tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Dan orang yang mengerjakan dosa-dosa kemudian bertaubat sesudahnya dan beriman, maka sungguhnya Rabbmu benar-benar Maha Pengampun dan Penyayang. Dan dengan seseorang bertobat ini Allah akan menggantikan, ya, mengganti berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Seorang yang bertobat dari satu dosa, maka sebagaimana orang yang tidak berdosa. Nabi SAW bersabda, seorang yang bertaubat dari suatu dosa, sebagaimana orang yang tidak berdosa. Artinya, taubat ini adalah menggantikan kejelekan-kejelekan menjadi sebuah kebaikan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kesalahan, kejelekan, namun dengan taubat menjadi kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tubtum fa huwa khairul lakum." Apabila kalian bertobat, maka sesungguhnya hal itu baik bagi kalian. Akan ada kebaikan-kebaikan yang akan seorang dapatkan dari taubatnya. Di samping itu, dengan bertaubat, maka Allah akan menurunkan keberkahan dan malaikat akan mendoakan orang-orang yang bertaubat ini. Maka sekali lagi, begitu banyak ya fadilah yang kemudian Allah janjikan kepada orang-orang yang bertaubat. Maka di akhir Ramadan ini, marilah kemudian saudaraku kita lakukan taubat. Taubat dengan sungguh-sungguh. Taubat dengan sesungguh-sungguhnya taubat. Sebagaimana syarat-syaratnya tadi harus kemudian kita lakukan. Maka dengan itu, insya Allah akhir Ramadan ini benar-benar memberikan keberkahan kepada kita semua, memberikan keberkahan kepada kita untuk menjalani kehidupan setelah Ramadan.
Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu wallahu taufiq ila a'wamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.